Biasanya tuh kan kalau kita nonton TV, baca majalah, mau ke tahun baru itu selalu ada resolusi tahun depan, resolusi tahun depan, resolusi tahun 2014. Banyak orang bilang apa resolusi nggak penting atau ini, tapi yang pasti adalah setiap tahun kan kita bikin ini. Sebenarnya perjanjian sama diri sendiri, saya akan begini supaya lebih baik, saya akan melakukan ini supaya lingkungan saya lebih baik. Nah ini ada satu gerakan yang kayaknya ini bisa banget ngebantu supaya Indonesia lingkungan kita jadi tambah sehat. Karena di 2014 ini kan tadi saya bilang, saya udah mau 40, saya pengen lebih sehat lagi. Sehat itu bukan cuma olahraga, makan yang benar, tapi lingkungan juga harus sehat supaya kita sehat. Salah satu gerakan ini adalah Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Nah, seperti apa? No, jangan dimakan kantong plastik itu, oke? Nanti jadinya kayak debus. Tiza Mafira. Hai Mbak Tiza. Hai. Selamat datang. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga di 2014 sehat, cantik selalu, dan bisa bikin Indonesia tambah sehat juga. Silakan duduk Tiza. Jadi ada yang namanya, this is a social movement ya, social movement, gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Tapi sebelum kita ngomong soal diet kantong plastik, apa yang terjadi kalau di sekeliling kita berserakan kantong plastik? Sebetulnya itu kenapa nggak boleh? Banyak sekali loh akibat kita pakai kantong plastik berlebihan. Kita tanpa kita sadari kantong plastik itu kita hanya pakai 10 menit, paling maksimal 2 hari untuk buang sampah gitu ya. Tapi dia akan nongkrong terus di lingkungan kita selama ratusan tahun. Jadi ini kantong plastik itu kantong kresek kita dari belanja bawa kantong kresek. Kadang-kadang di rumah kita bawa makanan kita taruh di kantong kresek. Terus udah gitu kita keluarin makanannya, kantong kreseknya kita biarin aja ada di situ. Kita biarin aja, gitu. kita buang minimal mungkin kita pakai untuk buang sampah. Iya, tapi untuk naruh sampah ya. Banyak juga yang nggak kepakai untuk apapun lagi gitu. Jadi benar-benar sekali pakai langsung buang gitu. Jadi kita sekali pakai tapi nongkrongnya 500 tahun dan nggak hilang-hilang. Gitu. Kantong plastik itu jadi tidak gampang hilang gitu ya, it's not organic kan? No, it's not. Jadi, nah kalau misalnya kita bakar, itu asapnya sangat beracun. Kalau misalnya kita benam di tanah, itu tidak akan hilang. Kalau misalnya sampai ke selokan-selokan, saluran air, dia akan membelit dan menyumbat. Nah kalau ke laut juga dia bahaya untuk spesies di laut. Betul. Kan? Nggak hanya di laut aja, kemarin waktu di Ragunan ada jerapah meninggal sekitar 2-3 tahun yang lalu. Di dalam perutnya ditemukan 2 kg kantong plastik. Astaga, karena di situ banyak sampah dan mungkin dia makan-makan aja gitu ya, dia pungutin. Akhirnya nggak hanya binatang-binatang mati, karena mereka kan mikir apa sih ini kayak makanan gitu. Di laut juga ikan-ikan mikir itu kayak jellyfish, jadi bisa dimakan. Dikira makanan mereka. Kalau menyumbat selokan-selokan air, akhirnya banjir dan kita juga yang rugi. Akhirnya banjir. Jadi tolong diingat ya sama semuanya yang lagi nonton, banjir itu bukan ujian, cobaan dari Tuhan. Banjir itu, hey, buang sampah kali sampean. Iya dong, makanya tersumbat, akhirnya air tidak bisa mengalir, mengenang, akhirnya jadi banyak, jadi banjir. Jadi ingat, sampah itu nggak baik dalam bentuk apapun, terutama kantong plastik. Dia tidak gampang hilang begitu saja, dia akan terus ada. Nah sekarang, diet kantong plastik itu jadi apa yang disosialisasikan? Kita mensosialisasikan agar orang-orang tidak menggunakan kantong plastik berlebihan gitu. Jadi diet ya. Diet itu kan kalau makanan kita makan tetap, bukan yang kita melakukan bukan stop sama sekali. Mengurangi. Tapi mengurangi apa yang diperlukan saja boleh dipakai gitu. Kalau sekarang ini gitu, orang menggunakan kantong plastik sangat berlebihan. Karena apa? Karena diberikan secara gratis di semua tempat. Di supermarket, toko-toko gitu semuanya pakai kantong plastik. Di Indonesia ya, kalau di luar, kalau kita ngomongin soal di Amerika atau di Eropa udah banyak pakai kantong kertas sekarang. Jarang sekali kantong plastik diberikan. Udah ada yang pakai kantong kertas, udah ada yang harus bayar. Kalau mau kantong harus bayar. Harus ada bawa juga sendiri yang orang-orang. Sama sekali nggak boleh. Bahkan di Rwanda nggak boleh ada kantong plastik. Sama sekali udah di ban gitu ya. Jadi kita ini, negara kita belum ada regulasi untuk mengurangi kantong plastik. Jadi makanya berlebihan sekali penggunaannya. Yang kita targetkan adalah agar orang memikirkan dulu apa akibatnya gitu. Dan kadang-kadang kita
sebenarnya nggak perlu kantong plastik karena kita bisa bawa tas belanja sendiri. Tas belanja sendiri. Kayak tadi yang kamu bawa. Jadi Iya. tas belanja ini nggak usah yang manis-manis, nggak usah yang bagus, yang mahal yang gimana. Sekarang kan kalau Ini kita ke bekas event-event ya sering banget kita datang ke satu event dikasih gift, goodie bag. Itu kan pasti dikasihnya dari tas-tas yang Tas dari kanvas bahan, atau kantong tas kayak bahan gini, Disimpan aja dan kalau kita pergi belanja kita bawa kantong sendiri, tas sendiri ya. Iya, ini gratisan, semuanya Oke, gratisan. semuanya nggak apa-apa. Kita juga- aku pembawa acara gratisan. Aku Kita juga kampanye kalau misalnya bener-bener pelit banget ya, nggak mau beli kantong plastik, nggak mau beli tas belanja sendiri, bisa Iya. bikin sendiri dari kaos. Oh, ini dari kaos. Kaos bekas. Oh, iya. Daripada kaos bekas nggak jelas buat apa juga dibuang-buang, dijahit bawahnya, dijahit Nggak dijahit sama diapain sekali sih di bahkan. bawahnya, Ini apa sih? baru setengah jadi. Ini cuma dipotong-potong kayak gini doang. Ini Oh, kamu ikat. terus diikat. Oh, lucu banget diikat bawahnya. Jadi nggak jiper, orang kalau disuruh jahit-jahit kan jiper kan? Iya. Ini nggak usah jahit. Nah, ini kegiatan-kegiatannya. Kegiatan itu apa aja sih si kampanye ini? Ini kita mengajarkan ada workshop ini namanya t-shirt bag. Oke, t-shirt Ini bag. orang senang sekali, anak kecil senang sekali. Jadi dengan workshop namanya untuk ini. bikin tas-tas gini juga. Iya. Oke, terus? Terus ada juga kita sering mengadakan apa yang namanya rampok plastik. Kita rampok kantong kresek yang dibawa orang-orang pas di Car Free Day di Jalan Sudirman itu, sepanjang Jalan Sudirman. Kemudian kita kasih dengan kita gantikan dengan tas kanvas. Oh, gitu. oke. Dan orang di situ kayak, loh, ini kenapa nih? Kenapa Iya, saya iya. dirampok gini? Di situ ada dialog. Oh, di sini kita membagikan tas kanvas karena kantong plastik itu berbahaya loh bagi Iya, iya, lingkungan. Kadang-kadang mereka nggak tahu. Nah, kantong plastik yang kalian ambil dari orang-orang itu terus kalian kemanain? Kita kumpulkan, Aha. terus kita kasih ke ada 2. Jadi ada tempat-tempat yang memang mendaur ulang plastik, Oke, Ya. mendaur ulang ya, Ha-ha. khusus di recycle. bisa di recycle. Ada nih UMKM yang bikin tas dompet-dompet. Betul, yang bikin barang-barang souvenir-souvenir dari kantong plastik Ha-ha. juga. Ada Oke. bisa yang bikin sepatu lah, segala macam. Yang pasti nggak dibuang. Nggak dibuang lagi Oke. dong, udah dikumpulin. Kalau misalnya aku tuh di rumah, kalau saya kemana-mana di tas saya selalu ada tas belanja seperti itu. Di mobilku ada juga, selalu bawa kemana-mana. Tapi kalau di rumah memang masih pakai kantong plastik untuk itu tadi buang sampah. Nah itu aku nyampah nggak? Ya, jadi gini, Jadi gimana? recycling program dari pemerintah sebenarnya ada pabrik-pabrik yang memang mendaur ulang Aha. plastik. Tapi dari dapur masing-masing, Rumahku, iya. untuk sampai ke si pabrik daur ulang itu untung-untungan. Iya, kalau Gitu. nyampe ke situ didaur ulang, kalau nggak jadi sampah ya. Sampah, jadi sampah. Aduh, jadi gimana dong aku nih? Jadi yang kita sosialisasikan adalah hanya gunakan kantong plastik yang memang benar-benar perlu. Gitu. Oke, seperlunya. Kadang-kadang kita suka belanja misalnya sikat gigi, Iya. dikasih plastik kecil gitu. Itu Iya, buat apa? nggak Itu perlu, kan nggak nggak perlu. bisa buat buang Kita sampah. tolak aja. Kita tolak aja, Jangan, taruh oke. aja di tas. gitu Taruh kan. di tas, bener. Kadang-kadang belanja apa sih, semangka, dikasih kantong plastik double biar nggak jebol gitu kan. Untuk apa? Untuk apa? Taruh dong di atas kepala. Kayak ibu-ibu di Bali semua nggak bisa buah-buahan, numpuk-numpuk. Harusnya kita juga belajar. Kita Biar bawa bisa aja dari rumah eye ya. catching juga kan, Eye langsung catching hits juga, gitu. kita gitu bawa-bawa kan. Iya. Oke. Kemudian apa namanya? Bawa aja tas belanja sendiri untuk belanja. Bawa tas belanja sendiri, oke. Nah, kalau memang perlu buang sampah, dibungkus pakai plastik nggak masalah. Tapi kalau kita hanya menggunakan apa yang kita perlukan untuk buang sampah doang, pasti nggak sebanyak sekarang pemakaiannya. Iya, cuma untuk buang sampah ya, enggak yang kantong pasti plastik. mikir, pasti kita cuma terima yang besar aja. Iya. Satu gitu, kita pakai satu sehari, Iya. kita ikat gitu, udah. Tapi kalau sekarang, trennya adalah orang beli DVD dikasih kantong plastik hitam, ya kan? Buang ke tempat sampah. Buangnya bisa ke tempat sampah, bisa enggak. Bisa kemana aja, iya. Dan kadang-kadang kalau udah masuk tong sampah pun kadang-kadang kebawa angin, kan Iya, ringan benar, banget benar, kan. benar. Oke. Bawa angin, nyangkut di pohon, segala macam. Iya. Jadi yang penting adalah jangan buang sampah sembarangan, diet kantong plastik. Ini yang pada nonton di sini ngerti kan? Jadi sekarang kalau kemana-mana bawa kantong sendiri, bukan kantong plastik, bawa kantong sendiri dari rumah, tas-tas sendiri untuk belanja. Dan kalau ada kantong plastik pun jangan dibuang sembarangan, itu bisa menyumbat dan banjir itu bukan cobaan dari Tuhan, itu kita yang nyampah, oke? Oke. Tidak, terima kasih loh sudah dikasih tips-tips. Ini hadiah untukmu. Ini ya dipakai boleh, dibikin tas belanja juga boleh. Ya, jadi kalau kamu pergi belanja semangka, masukin aja.
Di bagian sini. Iya, di bagian sini. Di bagian dadanya. Iya, di bagian dadanya masukin semangka ya. Ini bisa masuk. Ini buat Terima kamu. kasih. Thank you. Oke.